Perkenalkan, nama saya Putri Anitus Romaha dengan NIM 1401422049. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi penugasan konservasi saya yang berjudul Konservasi Sumber Daya Alam. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk jenis-jenisnya sendiri, sumber daya alam itu ada yang bersifat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu konservasi sumber daya alam? Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, keanekaragaman, dan nilainya. Berdasarkan konsep cakupan konservasi dapat dinyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga atau melestarikan dan menerima perubahan dan atau pembangunannya. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang secara drastis dan serta merata, melainkan perubahan secara drastis itu perubahan secara alami atau terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memelihara identitas sumber daya alam, lingkungan, dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana agar konservasi daya alam dapat bertahan kelestariannya dan tetap terkonservasi? Selama periode 1974 sampai 1982, bidang konservasi alam di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Perhatian para peneliti sudah mulai timbul dan tenaga-tenaga ahli Indonesia yang bekerja di bidang konservasi alam semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 1982, di Bali diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga yang menghasilkan Deklarasi Bali. Terpilihnya Bali sebagai tempat kongres mempunyai dampak yang positif bagi pengelolaan hutan suaka alam dan taman nasional di Indonesia. Nah, selanjutnya, perkembangan kawasan konservasi terus meningkat hingga tahun 1986. Luas kawasan perlindungan dan pelestarian alam mencapai 18,7 hektar. Di samping itu, dilakukan pula program perlindungan dan pelestarian terhadap satwa liar dan tumbuhan alam yang keadaan populasi serta penyebarannya mengkhawatirkan ditinjau dari segi kelestariannya. Pada tahun 1978, tercatat tidak kurang dari 104 jenis telah dinyatakan sebagai satwa liar yang dilindungi sampai dengan tahun 1985. Keadaan berubah menjadi 95 jenis mamalia, 372 jenis burung, 28 jenis reptil, 6 jenis ikan, dan 20 jenis serangga yang dilindungi. Kemajuan dan kegiatan konservasi ini di Indonesia juga banyak dirangsang oleh adanya World Conservation Strategy atau Strategi Konservasi Alam Sedunia atau SKS yang telah disetujui pada tahun 1979 waktu Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bagaimana untuk melestarikannya? Berikut yang akan saya sampaikan. Cara yang pertama yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam hayati? Yaitu pertama, menanam lebih banyak pohon, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan,
Yang terakhir, memberikan makanan secara rutin kepada hewan dan ternaknya. Yang kedua, cara menjaga kelestarian sumber daya alam non-hayati. Memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Menghemat penggunaan air, tidak melakukan terhadap sumber daya tambang. Tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau laut. Melakukan penambangan pada tempat yang tepat yang telah ditentukan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan sesama, serta kelestarian. Berikut itu yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Dari saya sekian dan terima kasih.